Halo para pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Melihat cuplikan di awal tadi, pastinya kalian udah tahu dong film apa yang akan saya ceritakan kali ini. Ya, film kali ini berjudul John Wick Chapter 1 yang dirilis pada tahun 2014. Walau Chapter 4 2023 telah dirilis, alangkah baiknya saya alur dari Chapter 1. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang pembunuh bayaran yang memilih untuk bertobat setelah ia menemukan pujaan hatinya. Sesuai judul film kali ini, bintang utama kita bernama John. Setelah John meninggalkan pekerjaan kotornya, ia pun fokus menjadi suami yang baik bagi istrinya. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh cinta dan bahagia. Tapi siapa sangka kebahagiaan John hanya sekejap mata. Akibat penyakit yang diderita oleh Helen, ia pun tak kuat bertahan dan pergi meninggalkan John untuk selama-lamanya. Terlihat salah satu pelayat menghampiri John. Ia adalah teman sekaligus sniper yang kerap membantu John dalam menjalankan misi. Pria itu bernama Marcus. How you holding up? What are you really doing here, Marcus? My condolences. Just checking up on an old friend. Setelah Marcus mengucapkan turut berbelasungkawa, John pun kembali ke rumahnya. Namun tak lama setelah John berada di rumah, rumahnya pun didatangi oleh petugas paket. John Wick? Yes. Ternyata paket tersebut adalah seekor anjing. Yang lebih mengejutkan lagi, anjing itu sebenarnya kiriman dari Helen. Sewaktu Helen masih hidup, ia tahu kalau umurnya tak akan lama lagi. Oleh karena itulah, ia membeli seekor anjing dari pet shop. Namun belum sempat Helen memberikan anjing tersebut kepada John, ia keburu pergi untuk selama-lamanya. John, I'm sorry I can't be there for you. So start with this. Because the card doesn't count. Hari demi hari, John semakin dekat dengan Daisy. Kemanapun John pergi, Daisy selalu berada di sampingnya. Dan ketika suatu hari John sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh seorang pemuda. Dengan berlagak si paling kaya, pemuda itu pun menawar mobil yang sedang dibawa oleh John. How much for the car? She's not for sale. You have good day, sir. Beruntung keadaan bisa diredam oleh rekan pemuda tersebut. Namun ketika malam tiba, kediaman John pun didatangi oleh beberapa orang. Dan ternyata ia adalah pemuda yang menawar mobil John sebelumnya. Entah pemuda itu benar-benar jagoan atau memang sudah bosan hidup, saya pun tak mengerti. Jika saja mereka tahu siapa yang sedang mereka rampok, mungkin mereka semua akan berak dalam celana. Akibat insiden naas tersebut, Daisy pun tewas di tangan para pemuda itu. Disinilah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemuda-pemuda sok jagoan tersebut. Kehilangan mobil dan harta benda lainnya mungkin tak akan masalah bagi John. Namun kehilangan Daisy lain ceritanya. Sebab Daisy adalah pemberian dari Helen. Seketika jiwa-jiwa brutal dan hasrat membunuh di dalam diri seorang John Wick pun terbangkitkan. Legal, son. Yeah. Yosef Tarasov, Nick. Bukan John namanya jika ia tak bisa menemukan anak kemarin sore tersebut. Dengan mudah, John pun telah mengantongi identitas pemuda itu dari pemilik bengkel yang bernama Aurelio. Sebab beberapa waktu sebelumnya, pemuda berandalan itu juga berada di sana. Usut punya usut. Ternyata pemuda itu anak dari seorang bos mafia yang bernama Vigo. Jelas John mengetahui dan kenal dengan Vigo, karena sebelum John pensiun, Vigo lah yang memberikan misi kepada John. Vigo yang mengetahui kalau anaknya telah dipukuli oleh Aurelio, ia pun segera menghubungi Aurelio. Alangkah terkejutnya Vigo ketika Aurelio mengatakan kalau anaknya telah mencuri mobil John Wick dan membunuh anjingnya. Tak lama setelah itu, Vigo pun memanggil Yosef ke kantornya.
Sesampainya di sana, Yosef langsung dihajar oleh Vigo karena ia telah melakukan hal yang sangat ceroboh. Yosef yang masih tak mengerti kenapa ia dipukuli, dengan tololnya ia pun bertanya kepada sang ayah. We call him Baba Yaga. I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. Setelah mendengar cerita dari sang ayah, bukannya takut, tapi Yosef malah menantang kalau ia bisa menyelesaikan masalahnya dengan John Wick. Melihat Yosef yang buta pengetahuan akan siapa John Wick sebenarnya, ia pun memperingatkan Yosef. Father, I can make this right. Yosef, my son. John will come for you. Karena ulah sang anak, ayahnya pun diambang masalah yang sangat rumit. Ketika John melakukan persiapan, tiba-tiba saja ia ditelepon oleh Vigo. Vigo mencoba untuk bernegosiasi dengan John. Namun di sini, John tak membalas sepatah kata pun. Vigo yang merasa jalannya buntu untuk menyelamatkan sang anak, mau tak mau ia pun memakai cara lain. Dengan cepat, Vigo memerintahkan anak buahnya agar bergerak menuju ke rumah John Wick. Baba Yaga. Good to see you, John. Goodbye, Charlie. John. Terlihat kalau John sangat profesional di bidang bunuh-membunuh, sampai petugas kebersihan pun segera datang dan membereskan seluruh mayat yang ada di rumah John. Vigo yang tahu kalau orang kirimannya tak ada yang selamat, ia pun memakai cara lama dengan menghadiahi kepala John Wick sebesar $2 juta. Tak hanya itu, Vigo pun terlihat menemui Marcus. Vigo bermaksud untuk menyewa Marcus agar bisa menghabisi John Wick. Would you kill John Wick for $2 million? Is the contract exclusive? Consider it done. Adegan pun berpindah ke Hotel Continental. Dengan menginapnya John di hotel itu, menandakan John sudah siap tempur sampai titik darah terakhir. Vigo yang mengetahui kalau John berada di Continental, mau tak mau ia pun harus melipat gandakan hadiah untuk kepala John. Sebab Hotel Continental sendiri adalah hotel tempat menginapnya para pembunuh bayaran. Walau tempat menginap para pembunuh bayaran, di hotel itu sendiri tak diperbolehkan melakukan kegaduhan apalagi sampai membunuh. Oleh sebab itulah, harga kepala John jadi naik berlipat-lipat ganda. If they're willing to break the rules of Continental, double the bounty. Malam harinya, John terlihat menemui seorang pria. Pria itu bernama Winston. Ia adalah pemilik dari Hotel Continental. Di sini John meminta bantuan kepada Winston agar memberitahukan di mana Yosef Bau Bawang berada. Namun sebelum itu, Winston memperingati John akan janji yang telah disepakati ketika John memutuskan untuk keluar dari serikat pembunuh bayaran. Setelah memperingati John, Winston pun memberitahukan di mana Yosef berada. Compliments of the house. Terlihat John melakukan persiapan sebelum pergi ke Red Circle, seperti mengenang masa lalu. Semua senjata dan body vest pun dipakai oleh John, karena di dalam Red Circle sendiri, anak buah Vigo telah berjaga-jaga jikalau John tiba-tiba datang. Sesampainya di Red Circle, John pun langsung memulai aksinya. Hello, Francis. Why don't you take the night off? Thank you, sir. Dengan mudah John pun memasuki Red Circle. Ketika John berada di dalam, ia pun bertemu dengan salah seorang pelaku. Tanpa berbasa-basi, John pun segera menghabisinya. Setelah itu, satu persatu anak buah Vigo pun dihabisi oleh John.
Joseph yang mengetahui kalau John Wick berada di sana, seketika keangkuhan dan gaya sok pemberaninya langsung ciut di hadapan John Wick dan ia pun lari terbirit-birit ketakutan. Setelah menghabisi seluruh anak buah Viggo yang berada di Red Circle, John pun kembali ke hotel. Sementara itu, Marcus yang berada di seberang hotel terlihat tengah mempersiapkan senjata. Ia berniat untuk membunuh John. Namun ketika ia membidik John yang tengah terlelap, tiba-tiba saja ia melihat seorang wanita yang masuk ke kamar John. Wanita itu bernama Perkin. Melihat kalau ada orang lain yang ingin membunuh John, Marcus pun dengan sengaja melesetkan tembakannya ke arah samping. Akibat dari tembakan Marcus, John pun segera terbangun dan melawan balik Perkin. Hey, John. Setelah mendapatkan informasi dari Perkin, keesokan harinya John mendatangi gereja tempat semua aset Viggo diletakkan. Dengan sengaja John pun membakar semua aset tersebut agar memancing Viggo untuk keluar dari persembunyiannya. Dan sesuai prediksi John, Viggo pun telah berada di gereja itu. Kali ini John berhasil dilumpuhkan. Ketika John sadar, ia telah berada di sebuah gedung kosong. Terlihat Viggo juga berada di sana. Dengan sangat emosi, Viggo pun memaki-maki John karena telah membakar semua aset berharganya dan mengatakan kalau John tidak akan pernah bisa berubah. Mendengar perkataan Viggo, John pun langsung mengamuk dan berkata agar Viggo menyerahkan putranya. Namun Viggo dengan cuek meninggalkan John begitu saja dan memerintahkan anak buahnya agar segera menghabisi John. Ketika John dalam sekapan anak buah Viggo, tiba-tiba saja Marcus membantunya. Ternyata bapak sama anak sama-sama penakutnya. Berkat gertakan dari John, Viggo pun memberitahukan di mana keberadaan Joseph bau bawang. Dan Sin pun berpindah ke tempat persembunyian Joseph. Setelah John memantau area sekitar, ia pun segera melakukan aksinya. Di sini diperlihatkan kalau John bertemu dengan Marcus. Ternyata Marcus telah mengkhianati kontrak dengan Viggo dan lebih memilih untuk tetap menolong John. Di saat yang bersamaan, wanita yang bernama Perkin ternyata mengetahui pertemuan mereka. Ia pun segera melaporkan hal tersebut kepada Viggo. Di tengah perjalanan pulang, Marcus pun dicegat oleh anak buah Viggo. Di sini, Viggo menyalahkan Marcus atas kematian putranya. Kalau saja Marcus tidak mengkhianatinya, mungkin John tidak akan bisa membunuh Joseph. And if you have done your job, You pulled the contract. I go out on my own. Setelah membunuh Marcus, dengan santainya, Viggo memberitahukan kepada John kalau sahabatnya baru saja mati. John yang mendengar hal tersebut, ia pun segera berbalik arah menuju ke rumah Marcus. Setibanya di rumah Marcus, John mendapati kalau Marcus telah tewas. Di saat yang bersamaan, Perkin pun dihubungi oleh resepsionis Hotel Continental. Ketika Perkin sampai di lokasi yang telah ditentukan, tiba-tiba saja Winston muncul. Miss Perkins.
Akibat tergiur dengan uang yang banyak dan mengabaikan peraturan dari Hotel Continental, Birkin pun menemui ajalnya. Setelah itu, Winston pun menghubungi John dan mengatakan kalau Viggo akan segera melarikan diri. John yang tak ingin menyia-nyiakan informasi dari Winston, ia pun segera bergegas mengejar Viggo. Setelah berhasil mengalahkan semua pengawal Viggo, sisalah mereka berdua, dan Viggo pun mengajak John duel dengan tangan kosong. Awalnya, duel tersebut dilakukan dengan sportif, namun ketika Viggo tak bisa mengimbangi kemampuan John, ia pun mengeluarkan sebilah belati dari balik jasnya. Viggo yang telah melanggar perjanjian duel membuat John bertambah murka. Dengan sengaja, John pun membiarkan belati itu menancap ke perutnya. Di saat yang bersamaan, John pun segera mematahkan tangan Viggo dan meraih belati tersebut. Dan Viggo pun tewas oleh belati miliknya sendiri. John yang terluka sempat tak sadarkan diri. Namun karena mendengar video Helen yang berada di handphonenya, John pun segera bangkit dan mencari antibiotik agar lukanya tak infeksi. Ketika John sedang mengobati lukanya, ia pun melihat seekor anjing pitbull yang begitu tenang di saat anjing-anjing lain menggonggong tidak jelas. John pun memutuskan untuk membawa anjing pitbull itu pulang bersamanya. Let's go. Dan film pun berakhir. Dari film ini, kita semua bisa menarik kesimpulan. Kalau sesuatu yang tak berharga bagi kita, mungkin bisa saja sangat berharga bagi orang lain. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita saling menghargai satu sama lain, terutama bagi yang bernyawa. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Jika ada kesalahan maupun penyampaian yang tidak sesuai dengan adegan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton konten ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.